Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Dalam video ini kita akan membahas apa itu autisme. Sebelum ke pembahasannya, apa yang ada di pikiran kalian mengenai autisme? Apakah anak yang keterbelakangan mental ataupun orang yang antisosial? Jawab pertanyaan tersebut. Kami akan menjelaskan secara rinci apa sih autisme itu. Yuk simak videonya. Autisme Spectrum Disorder atau yang biasa kita sebut dengan autisme merupakan gangguan perkembangan neurobiologi pada anak, yang mana gangguan ini terjadi pada interaksi sosial, perilaku, bahasa dan komunikasi, serta gangguan emosi hingga sensorik dan motoriknya. Untuk penjelasan lebih lanjut, ada baiknya kita lihat dulu video singkat berikut ini. Mama，叫妈妈，他的天使从来不说话，妈妈，从不曾叫他妈妈。赶快看妈妈吃饭。快吃，快吃！再吃。他用了3年时间教孩子学说话。星星，你跟妈妈念好吗？说鱼。星星，你看着妈妈的眼睛，你说鱼。他不知道这样的生活还要持续多长时间，2年、3年、10年，甚至1辈子。能力康复，我不敢老。通过他与家人的不懈努力，孩子正一步步成为普通人。 Setelah tayangan video tadi, kami akan menjelaskan mengapa anak disebut dengan autisme. Adapun ciri-ciri anak autisme itu yang pertama ialah adanya gangguan komunikasi. Misalnya, ketika kita mengajak anak untuk berbicara secara tatap wajah, anak autisme tidak akan fokus terhadap apa yang kita bicarakan. Ia akan cenderung melihat ke arah yang berbeda. Kemudian, jika kita panggil namanya, anak autisme tidak akan menoleh ataupun merespon terhadap panggilan kita. Selanjutnya, anak autisme tidak dapat memahami perasaan orang lain dan tidak dapat mengekspresikan dirinya. Dan yang paling utama ialah anak autisme terhambat dalam hal berbicara. Perlu diketahui bahwa
pada usia normal, anak usia 2-3 tahun sudah lancar berbicara. Tetapi untuk anak autisme tidak seperti itu. Yang kedua, dalam hal berperilaku, yaitu adanya perilaku stereotip atau khas seperti menggapak-gapakkan tangan, melompat-lompat, berjalan jinjit, senang pada hal yang berputar, dan ia senang mengetuk-ngetukkan benda kepada benda yang lainnya. Dan yang ketiga itu ialah minat. Anak autisme memiliki ketertarikan khusus di suatu area tertentu. Misalnya, jika ia melihat benda yang berputar, pasti dia akan fokus kepada hal yang berputar, seperti melihat kipas ataupun roda mainan. Kemudian, dia juga akan tertarik mengikuti suatu aturan permainan. Misalnya, ketika dia sedang bermain balok, balok itu harus disusun sesuai urutannya. Jadi, kalau misalnya kita ubah, dia akan merasa terganggu dan bahkan mengamuk ataupun marah. Selanjutnya itu faktor atau penyebab anak autis. Menurut para ahli, dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa bibit autisme telah ada jauh dari sebelum bayi itu dilahirkan, bahkan sebelum vaksinasi dilakukan. Kemudian, penyebab autis bisa terjadi pada saat kehamilan. Pada trimester pertama, faktor pemicunya biasanya terdiri dari infeksi, keracunan logam berat, zat adiktif, pengawet, maupun obat-obat lainnya. Kemudian, gejala autisme dan cacat lahir ini disebabkan karena terjadinya kerusakan jaringan otak yang terjadi sebelum 20 hari pada saat pembentukan janin. Selanjutnya ialah upaya dalam menangani anak autis. Penanganan untuk anak autis melibatkan berbagai upaya untuk mendukung perkembangan dan kualitas hidup individu anak autis. Berikut ada beberapa upaya penanganan yang umum dilakukan pada anak autis. Yang pertama, intervensi pendidikan. Pendekatan seperti Applied Behavior Analysis atau yang sering dikatakan dengan ABA dan struktur teaching telah terbukti efektif dan membantu anak dengan autis mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kemandirian. Kemudian yang kedua yaitu terapi bicara dan bahasa. Terapi bicara bekerja dengan anak untuk memperbaiki keterampilan bicara reseptif atau memahami bahasa, kemudian ekspresif atau mengungkapkan diri, serta meningkatkan keterampilan sosial yang terkait dengan komunikasi. Kemudian yang ketiga yaitu terapi perilaku. Terapi perilaku seperti ABA digunakan untuk mengajarkan keterampilan sosial, mengelola perilaku yang menantang, dan meningkatkan kemampuan adaptasi anak dengan autis. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu terapi okupasi dan fisik. Terapi okupasi dan fisik bertujuan untuk membantu anak dengan autis mengembangkan keterampilan motorik dan memperbaiki integrasi sensori mereka. Terapi okupasi membantu anak mengatasi kesulitan sensori dan mengembangkan keterampilan sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan bermain. Saya melihat autis ini adalah mereka saya bayangkan, kita imajinasi seperti sesuatu di dalam gua gelap. Dia tidak bisa ke arah manapun, dia stuck di situ. Dengan adanya asrama itu jauh lebih maksimal. Dari kalau dulu kan dari misalnya hanya bicara atau misalnya akademik dan lain. Tapi dengan asrama itu yang kekejar, yang sangat kejar adalah dua, perilaku dan kemandirian. Itu sangat terkejar. Di mana dua ini adalah betul-betul kunci banget untuk mereka hidup di masa depan. Bukan hanya membantu sebetulnya. Mungkin saya bisa bahasakan adalah kita ciptakan. Kita ciptakan, kita create anak-anak ini. Karena kenapa saya pakai kata itu? Karena ketika datang betul-betul tak bisa melakukan apapun selain ngamuk, memaksakan kehendak, agresif baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain.
jangan merasa dunia ini runtuh. Anak yang telah ibu lahirkan itu adalah bukan produk yang gagal, karena Tuhan tidak pernah gagal. Anak autis memiliki pendidikan tersendiri, yaitu seperti sekolah. Sebenarnya ada sekolah khusus untuk anak-anak dengan gangguan autistik. Jenis sekolah untuk anak dengan gangguan ini adalah sekolah khusus yang terdiri dari sekolah vokasi dan sekolah transisi, serta sekolah inklusi. Sekolah inklusi sendiri merupakan sekolah umum yang murid penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Namun, banyaknya kondisi peserta didik di sekolah inklusi terkadang membuat orang tua khawatir anak dengan autisme justru menjadi tidak fokus dan sulit belajar. Sedangkan sekolah transisi merupakan kelas untuk menjabatani peserta didik sebelum masuk ke sekolah reguler, setelah anak melalui pembelajaran individu. Tujuan kelas transisi ini adalah untuk membentuk kesiapan anak dari segi interaksi sosial dan komunikasi, menyiapkan kemampuan dasar peserta didik dalam membaca, menulis, dan berhitung, melatih kemandirian, melatih kedisiplinan, serta mampu mengikuti aturan belajar bersama. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Nah, teman-teman, ada yang perlu diingat bahwa kita tidak bisa melihat anak autisme itu dengan kasat mata saja. Karena kita harus mendatangi klinik tumbuh kembang anak, psikologi anak, ataupun yang ahli dalam bidang anak berkebutuhan khusus, di mana tujuannya untuk menginterferensi bahwa anak tersebut adalah autisme. Jadi, kita tidak bisa sembarangan mengatakan bahwa itu adalah anak autisme, walaupun ciri-ciri tadi telah kami jelaskan. Ada baiknya kita mendatangi kepada yang ahlinya dulu. Baik, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kami sangat mempersilahkan kepada teman-teman semua untuk mengkritik ataupun memberi saran atas video yang telah kami jelaskan sebelumnya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.